Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-33, 34 dan 35 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang keturunan yang mulia. Nah, di antara keturunan yang mulia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam adalah keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ini lebih khusus dan lebih terperinci menerangkan tentang keluarga Imran. Sehingga surah ini pun dinamakan dengan surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah keluarga Imran, karena di dalam surah ini disebutkan tentang kisah keluarga Imran. Apabila Allah berkisah di dalam Al-Quran, apabila Allah menurunkan kisah di dalam Al-Quran, maka tujuannya adalah untuk dijadikan pengajaran. Tujuannya untuk dijadikan peringatan. Dan apabila mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka mengikuti petunjuk, maka kita pun juga akan dapat kemuliaan pula seperti mereka apabila kita juga mengikuti petunjuk. Nah, seperti apa mereka mengikuti petunjuk? Kita akan lihat melalui kisah ini. Mudah-mudahan kita juga sebagai orang-orang yang mengikuti petunjuk. Apabila mereka mendapat kemuliaan dengan mengikuti petunjuk, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan dengan mengikuti petunjuk. Nah, tentang petunjuk telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Mulai dari awal surah Ali Imran sudah diterangkan tentang petunjuk, yaitu petunjuk yang paling tinggi nilainya, yaitu Allah sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Selain Allah bukanlah Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Siapapun manusia bukan Tuhan. Karena ada di antara manusia yang menuhankan manusia, seperti orang-orang Kristen menuhankan Nabi Isa, orang-orang Yahudi menuhankan Uzair, dan masih banyak lagi di sana yang menuhankan selain Allah. Maka itu adalah kesesatan, kebatilan. Itu bukan petunjuk, itu bukan kebenaran. Nah, ayat ini apabila kita lihat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, ayat ini menerangkan tentang kebenaran yang pernah diikuti pada masa dahulu itu
seperti apa dan siapa orang-orang yang mengikuti kebenaran pada masa dahulu. Karena sebelum ini hanya diterangkan tentang kebenaran itu. Nah, sekarang diterangkan kebenaran itu adalah seperti yang pernah diikuti oleh Nabi Adam, oleh Nabi Nuh, oleh keluarga Ibrahim, oleh keluarga Imran. Maka bercerminlah dengan mereka itu, atau berkacalah dengan mereka itu. Seperti apa mereka hidup? Nah, hendaknya kita seperti mereka hidup, itulah kita hidup. Karena mengikuti orang yang mendapat petunjuk, pasti kita akan mendapat petunjuk. Tetapi kalau mengikuti orang yang sesat, mungkin mendapat petunjuk? Mana mungkin. Maka kalau kita mau sampai ke tujuan, ikuti orang yang mengikuti petunjuk untuk sampai ke tujuan. Sampailah kita ke tujuan. Tetapi kalau mengikuti orang yang tersesat di jalan, mungkin kita sampai ke tujuan? Tidak. Nah, Allah terangkan siapa saja orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Jadi kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya sangat erat sekali. Dan kaitan pula dengan ayat-ayat sesudahnya lebih hebat lagi. Karena dalam ayat-ayat berikutnya Allah menerangkan tentang keluarga Imran dengan lebih terperinci, detail. Nah, kalau terperinci, bermakna Allah inginkan kita supaya lebih dekat mengetahui keluarga yang mulia untuk menjadi hamba-hamba yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka antas sami'ul alim. Allah berfirman, Inna Allah, sesungguhnya Allah, istafa, telah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, yang mana mereka itu adalah Allah lebihkan dari sekalian manusia yang hidup pada zaman mereka. Bukan sepanjang zaman, tapi pada zaman mereka. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Dzurriyyatan, mereka itu adalah sebagai satu keturunan. Ba'duha, sebahagian mereka, mimba, adalah dari sebahagian yang lainnya. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran telah berkata. Perkataan itu berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, nazartu, aku bernazar, laka, untukmu, ma fi batni, apa yang ada dalam perutku. Maksudnya adalah anak yang berada dalam kandunganku. Karena ketika bernazar ini, istri Imran itu dalam keadaan hamil, ada anak di dalam kandungan. Muharraran, yang mana anak dalam kandunganku ini kalau lahir nanti akan kupersembahkan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, yaitu rumah Allah yang didirikan oleh para nabi di Palestina hari ini. Nah, istri Imran ini ingin menyerahkan anaknya itu ke Baitul Maqdis untuk beribadah saja. Dan di samping beribadah di Baitul Maqdis itu akan memelihara masjid, membersihkannya,
kemudian menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah dari diriku untukmu. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau ya Allah, as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, yang mana Allah lebihkan mereka atas sekalian orang-orang yang hidup pada zaman mereka. Keturunan, sebagai satu keturunan yang sebahagian mereka adalah bahagian dari yang lainnya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar untukmu anak yang berada dalam kandunganku ini untuk berkhidmat di Baitul Maqdis sepenuhnya. Maka terimalah nazarku dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ketiga ayat ini adalah menerangkan tentang pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, telah memilih keluarga Ibrahim, telah memilih keluarga Imran. Disebutkan dua nama, disebutkan dua keluarga. Dua nama, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Disebutkan dua keluarga, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, apabila disebutkan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, bermakna di sebalik penyebutan itu ada rahasia, ada hikmah. Maka ulama tafsir pun mencari mengapa disebut di sini Nabi Adam, setelah Nabi Adam Nabi Nuh, kemudian terus meloncat kepada keluarga Nabi Ibrahim, kemudian terus pula kepada keluarga Imran. Maka insya Allah melalui pemberitahuan Allah melalui ayat ini kita akan dapat melihat perkara-perkara yang mungkin bisa kita jadikan petunjuk di dalam hidup kita. Kita mulai dari awal ayat. Ayat yang ke-33, ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita bahaskan ini dimulai dengan inna, sesungguhnya. Sebelum ini telah kita terangkan bahwasanya apabila Allah menggunakan perkataan inna, sesungguhnya, bermakna Allah ingin memberikan penekanan bahwasanya apa yang diberitahukannya ini adalah penting. Maka perhatikan, sesungguhnya Allah, berarti apa yang Allah ingin sampaikan tentang dirinya yang memilih Nabi Adam, yang memilih Nabi Nuh alaihissalam adalah perkara yang penting. Sesungguhnya Allah istafa, telah memilih. Kata istafa di sini dia berbeda dengan ikhtara. Ikhtara memilih juga, tetapi istafa memilih yang terbaik. Maka kata istafa ini dia dari kata sofa. Sofa itu maknanya bersih, suci. Maka istafa memilih yang bersih-bersih, memilih yang suci-suci. Maknanya memilih yang terbaik. Maka Rasulullah digelar juga sebagai Al-Mustafa. Maka ada nama orang Mustafa. Ini adalah gelar Rasulullah SAW. Diambil dari kata yang sama, yaitu istafa, yastafi, istifa. Nah, orang yang memilih disebut Al-Mustafi, kemudian yang dipilih disebut Al-Mustafa. Jadi Mustafa itu orang yang dipilih. Bagus nama Al-Mustafa. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih yang terbaik. Siapa yang Allah pilih dari manusia yang ramai ini yang terbaik? Yang pertama adalah manusia pertama, Adam. Allah pilih Nabi Adam. Allah pilih Nabi Adam menjadi hamba yang terbaik. Apa sebab? Sebab Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah beri petunjuk kepadanya, dan Nabi Adam sampai ke akhir hayat mengikuti petunjuk.
Memang Nabi Adam melakukan kesalahan ketika di dalam syurga, tetapi itu ada hikmah dan sudah kita terangkan di dalam pembahasan di surah Al-Baqarah dahulu. Nah, kemudian Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Nah, ketika sampai di muka bumi, Allah ajarkan kepada Nabi Adam perkataan taubat. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Nabi Adam menerima beberapa kalimat, beberapa perkataan untuk bertaubat, yaitu perkataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami, maka apabila Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, selesai Nabi Adam mengucapkan kalimat taubat ini, fataba alaihi, Allah menerima taubat Nabi Adam. Orang yang bertaubat dan taubatnya diterima itu kembali suci, seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Ata ibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh kemudian diterima oleh Allah itu bersih suci, seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Nah, kemudian Nabi Adam setelah kembali bersih suci karena taubat telah diterima oleh Allah, wahada, Allah pun memberi petunjuk kepada Nabi Adam. Ini disebutkan dalam surah Thaha ayat 122. Nah, Allah memilih Nabi Adam di sini menerangkan bahwasanya Nabi Adam itu adalah manusia. Di samping manusia pertama, kelebihan Nabi Adam adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh, kemudian taubat diterima, kembali suci, kemudian mendapat petunjuk dan mengikuti petunjuk. Maka kamu wahai manusia, kalau mau juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu telah melakukan kesalahan, segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah menerima taubatmu, kamu kembali suci, kemudian mendapat petunjuk dan ikuti petunjuk, maka kamu menjadi hamba yang mulia seperti Nabi Adam alaihi salam. Itu kira-kira pesan yang ingin Allah sampaikan. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam mengikuti petunjuk, telah mendapat petunjuk dan mengikuti petunjuk. Siti Hawa pun juga demikian, anak-anak mereka pun juga demikian. Tetapi malangnya ada di antara anak Nabi Adam yang tidak mau mengikuti petunjuk, menyimpang dari petunjuk karena mengikuti kehendak hawa nafsu, yaitu Qabil. Qabil tak mau mengikuti petunjuk. Ada petunjuk ketika itu, kalau mau berumah tangga, mau mengawini yang lainnya, karena ketika itu manusia ini masih sedikit. Anak Nabi Adam itu lahir sepasang, laki-laki perempuan. Nah, petunjuk Allah ketika itu, kalau mau berumah tangga, nikahi yaitu yang tidak sama lahir. Jadi abang menikahi adiknya, kemudian si adik pula menikahi kakaknya. Begitulah, karena masih sedikit jumlah manusia ketika itu. Tapi Qabil tak mau mengikuti petunjuk ini. Qabil tak mau mengikuti petunjuk. Apa sebab? Sebab yang akan dia kawini itu tak cantik. Nah, sementara nafsu itu mau yang cantik, ingin juga yang cantik. Padahal sebenarnya kalau menginginkan juga yang sama lahir dengannya, telah menyimpang dari petunjuk. Qabil tak peduli. Adiknya Habil menghalang, adiknya dibunuh. Maka terjadilah pertumpahan darah pertama, pembunuhan pertama pada bangsa manusia. Ini bukan jauh dari Nabi Adam, pada anak Nabi Adam sendiri, yaitu Qabil. Nah, si Qabil ini tidak mengikuti petunjuk. Maka yang dicontoh Nabi Adam, jangan yang dicontoh Qabil. Karena pada hari ini banyak yang mengikuti Qabil, pembunuhan terjadi di mana-mana, sehingga nyawa tidak lagi berharga. Seperti di Afghanistan, di Irak, di Palestina, ini yang mengikuti langkah Qabil dahulu. Apalagi hanya karena kedengkian, hanya karena kerakusan, ingin mendapatkan kekayaan alam dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk. Akan dipilih oleh Allah? Tidak. Yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang
yang mulia, seperti Nabi Adam alaihissalam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh alaihissalam juga dipilih. Ini jauh selepas Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh, mengapa Nabi Nuh disebutkan di sini? Karena Nabi Nuh memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam adalah berdakwah lama, menyampaikan petunjuk lama. Nabi Nuh mengikuti petunjuk dan menyampaikan petunjuk tersebut kepada manusia, kepada kaumnya, supaya mengikuti petunjuk tersebut. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Oh, berapa lamanya? 950 tahun. Bermakna panjang umur Nabi Nuh dahulu. Kita baru berdakwah 10-20 tahun saja. Nabi Nuh 950 tahun. Dan hanya sedikit yang mau mengikuti petunjuk. Tapi Nabi Nuh meskipun sedikit yang mengikuti petunjuk, Nabi Nuh tidak sedih, tidak kecewa, apalagi putus asa. Disampaikan kebenaran tak juga mau ikuti. Bahkan disampaikan ancaman bahwasanya azab dan siksaan akan ditimpakan ke atas mereka kalau mereka tidak juga mau mengikuti petunjuk. Pun juga mereka tak mau berubah. Anak Nabi Nuh sendiri pun tak mau. Bahkan sudah naik air akan menenggelamkan mereka, pun juga tak mau mengikuti petunjuk untuk naik ke atas bahtera. Apa kata si anak? Saya akan lari ke atas gunung yang tinggi itu. Gunung yang tinggi itu akan menyelamatku dari banjir pada hari ini. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke puncak gunung. Nampak puncak gunung itu tinggi itu. Banjir ini tak akan sampai ke puncak itu. Tapi Nabi Nuh menjawab, qala la asimal yawma min amrillah. Tak ada yang bisa selamat pada hari ini wahai anakku, karena ini adalah azab dan siksaan. Kalau azab dan siksaan, siapa yang akan diazab dan disiksa tidak akan mungkin terlepas, pasti kena, meskipun pergi menyelamatkan diri kemanapun, ke atas puncak gunung sekalipun. Tapi si anak tetap engkar. Termasuklah ia ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Fahala bainahumal mauj. Maka dipisahkanlah antara Nabi Nuh dengan anaknya itu dengan satu ombak yang besar, itu gelombang yang besar. Termasuklah anak itu ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Allah sebut Nabi Nuh karena terus mengikuti, terus berdakwah, menyampaikan petunjuk meskipun dalam masa yang sangat panjang sekali. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh ini masih lagi keturunan Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam adalah manusia pertama. Jadi dengan banjir besar pada Nabi Nuh, maka tak ada lagi manusia yang engkar. Setelah selesai banjir, Nabi Nuh pun kembali ke darat, ke muka bumi. Nah, yang kembali ke darat ini adalah yang bersama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera. Maka semua ini beriman kepada Allah. Tak ada yang tak beriman. Semua mengikuti petunjuk. Karena yang tidak mengikuti petunjuk sudah ditenggelamkan. Maka ketika itu di muka bumi yang hidup adalah orang-orang beriman saja. Tapi tidak berapa lama setelah itu, dari keturunan Nabi Nuh kembali lagi ada yang menyimpang dan tidak mau mengikuti petunjuk. Maka dikirim pula lah Rasul yang berikutnya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim dikirim, manusia menyembah berhala. Dari raja yang berkedudukan tinggi di tengah masyarakat sampai kepada rakyat jelata, semua menyembah berhala. Bahkan keluarga Nabi Ibrahim sendiri pun, sebahagian ulama tafsir mengatakan bapak Nabi Ibrahim sendiri pun menyembah berhala dan pembuat patung. Nah, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada mereka dengan risiko, besar risikonya. Risikonya adalah Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, api tidak membakar Nabi Ibrahim. Api itu menjadi dingin, sejuk. Bahkan Nabi Ibrahim tidak merasakan apa-apa dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nah, ini tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, tentang Nabi Ibrahim ini Allah tak menyebut Nabi Ibrahim saja, tapi Allah menyebut keluarga Ibrahim. Yaitu Allah menyebut wa ala Ibrahim. Kata ala, keluarga, kata ini
di dalam bahasa Arab ini hanya dipakaikan kepada keluarga yang beriman saja. Kalau yang tidak beriman tak disebut kata ala ini. Jadi ala ini keluarga yang beriman saja, atau keluarga yang mulia karena keimanan mereka. Lalu siapa yang dimasukkan dengan ala Ibrahim? Kalau yang dimasukkan dengan ala itu adalah keluarga yang beriman, yang mulia, maka keluarga Ibrahim yang beriman itu adalah anak-anak Nabi Ibrahim. Siapa anak Nabi Ibrahim yang beriman? Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seterusnya ke bawah. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Ini semua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Termasuklah Nabi Muhammad adalah Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Karena masih lagi dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi siapa yang dimasukkan dengan keluarga Nabi Ibrahim? Yaitu keturunan Nabi Ibrahim yang beriman kepada Allah, yang dengan keimanan mereka itu mulia. Nah, bahkan dikatakan nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim adalah dari keluarga Nabi Ibrahim, yaitu dari keturunan Ismail ataupun dari keturunan Ishak. Ismail anak Siti Hajar, Ishak anak Siti Sarah. Kedua-duanya adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah pilih keluarga Nabi Ibrahim. Yang mana yang Allah pilih? Yang berimannya yang Allah pilih. Yang tak beriman Allah tidak memilihnya. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Nah, di antara keturunan Nabi Ibrahim ada anak Ishak, kemudian ada anak Yakub, kemudian ada anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian terus ke bawah nanti akan sampai kepada Imran. Jadi Imran ini masih lagi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Imran disebut, bermakna Imran ini adalah yang dipilih dari keluarga yang terpilih. Bermakna tinggi kedudukannya. Imran yang dipilih dari keluarga Ali Ibrahim yang juga dipilih oleh Allah. Yang mana Nabi Ibrahim ini dari Nabi Nuh yang juga dipilih oleh Allah, dan Nabi Nuh dari Nabi Adam yang juga dipilih oleh Allah. Jadi keluarga Imran, keluarga pilihan dari hamba pilihan dari hamba pilihan. Jadi tinggi kedudukan keluarga Imran ini. Maka judul kita dalam buku kita sebut kemuliaan keluarga Imran, karena pilihan dari pilihan. Maka kita ini kalau mau merubah generasi yang akan datang, pilih-pilih pasangan hidup. Jangan sembarangan pasangan hidup. Pilih orang yang mulia, supaya nanti keturunan yang mulia. Bapaknya mulia, ibunya mulia, maka anaknya mulia. Ini sebagai satu usaha, petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan, orang tepi jalan diambil juga. Jangan. Wa ala Imrana 'alal alamin. Dan keluarga Imran, kalau disebut keluarga tadi, yaitu yang memiliki kelebihan dan kemuliaan, yaitu yang beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk. Yang mana mereka yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, adalah orang-orang yang dilebihkan dari sekalian manusia yang hidup pada masa itu. Nah, memiliki kelebihan. Selanjutnya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyatan sebagai satu keturunan. Kata dzurriyyatan di sini berbaris di atas. Siapa yang mengerti tentang tata bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, maka dzurriyyatan ini berbaris di atas karena dia hal. Hal maknanya keadaan, menerangkan keadaan, bahwasanya yang 4 disebutkan tadi itu adalah sebagai satu keturunan. Artinya satu moyang, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keluarga Ibrahim pun juga dari satu moyang, dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam juga. Nabi Nuh nanti beranak
Nah, anak-anak Nabi Nuh itu nanti terus kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi mereka ini adalah satu kesatuan. Mungkin setelah keturunan di bawah, mungkin lain bapak, mungkin lain bapak, tetapi masih sama moyangnya, yaitu moyangnya yang di atas adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan di atasnya lagi Nabi Adam alaihissalam. Jadi keturunan-keturunan mereka itu sebahagian dengan sebahagian yang lain adalah satu kesatuan. Dan yang lebih penting lagi, yang dimasukkan dengan satu kesatuan itu adalah satu kesatuan dalam akidah. Karena Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Imran, nah mereka ini dalam akidah yang benar, yaitu mentauhidkan Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Mereka itu beragama Islam. Semua ini beragama Islam ini. Berkali-kali sudah kita terangkan, jangan difahami bahwasanya agama Islam itu baru mulai dari Nabi Muhammad. Tidak. Agama Islam itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam beragama Islam, Nabi Nuh beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, Imran beragama Islam. Karena dulu kita ketika belajar di SD, Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Kristen agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Yahudi agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Ini adalah kesesatan. Itu diperbaiki itu di kurikulum nanti itu. Jangan dipakai lagi. Karena agama para nabi semuanya adalah agama Islam. Satu keturunan mereka itu semua, mereka itu sebahagian mereka adalah dengan sebahagian yang lain sebagai satu kesatuan. Meskipun berbeda bapa mereka di tingkat yang rendah, tetapi di atas sana mereka sebagai satu moyang yang kesemuanya keturunan Nabi. Jadi kita nih sampai sekarang nih, kita ini adalah keturunan Nabi sebenarnya ini. Keturunan Nabi. Keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tetapi tidak ada kebanggaan sebagai keturunan Nabi kalau tidak mengikuti Nabi. Malah lebih buruk lagi, keturunan Nabi tapi tak mengikuti jejak Nabi. Nah, itu tercela. Sama dengan perkataan kita hari ini, ayah ustaz tapi anak tidak taat umpamanya, anak durhaka. Nah, ini lebih tercela lagi. Sepatutnya kalau ayah ustaz, anaknya lebih alim lagi, lebih wara' lagi. Jadi kita semua ini keturunan Nabi ya. Maka semestinya mengikuti Nabi. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar apa yang dipercakapkan tentang kebenaran, tentang petunjuk. Maha mengetahui apa yang diketahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang Allah ketahui. Apa saja yang Allah ketahui, yang dizahirkan, yang dilahirkan dengan perkataan, Allah Maha mengetahui. Yang disembunyikan dalam dada pun juga Allah mengetahui. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Allah Maha mengetahui. Mereka sebenarnya bukan orang-orang yang mengikuti petunjuk. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menipu. Menipu siapa? Menipu Allah, menipu Rasul, menipu orang-orang beriman? Tidak, mereka menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini disebutkan di dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Kemudian ayat berikutnya lagi adalah Allah menerangkan tentang keluarga Imran. Tadi disebutkan saja keluarga Imran, sudah. Nah, sekarang keluarga Imran diterangkan dengan lebih terperinci, yaitu tentang istri Imran. Imran ini sudah diterangkan tadi, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang istrinya pula. Imrannya seorang yang beriman mengikuti petunjuk, istrinya pun juga seorang yang beriman mengikuti petunjuk. Imran seorang yang taat, istrinya pun juga taat. Nah, ketaatan istri ini Allah terangkan, karena nanti ia akan melahirkan anak, anaknya itu juga taat. Kemudian anaknya itu melahirkan anak lagi, cucunya itu pun juga taat.
Nah, jadi kalau benihnya itu sudah baik, bibitnya itu sudah baik, maka mudah-mudahan buahnya pun baik. Maka ada istilah bibit, bobot, bebet. Itulah, silahkanlah gunakan istilah itu. Kalau dalam hadis Nabi, ada hadis Rasulullah, takhayyaru linutfikum, pilih-pilih kamu meletakkan di mana benih itu akan ditempatkan. Jangan sembarang letak, cari tempat yang betul-betul subur yang bisa menumbuhkan benih itu, bibit itu. Nah, itu yang kita sebut tadi. Kalau dapat, yang selalu datang ke majelis ilmu lah, seperti yang berada di dalam kelas ini, insyaallah. Jangan cari yang di pasar sana, jangan. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata. Nah, yang diterangkan sekarang ini adalah istri Imrannya, bukan Imrannya. Imrannya sudah diterangkan tadi. Imran adalah yang dipilih oleh Allah. Nah, sekarang istri Imrannya pula. Istri Imran itu pula seorang yang sangat taat beribadah, bahkan sangat mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dimulai ayat itu dengan iz, ingatlah. Iz ini adalah perkataan yang menerangkan masa, waktu, suatu ketika dahulu. Iz, ketika. Tapi dalam terjemahan selalu ditambah dengan ingatlah ketika, karena memang sebenarnya ada yang disembunyikan sebelum ini. Maka sebenarnya ada perkataan uzkur iz, ingatlah ketika. Ingatlah ketika maknanya ambillah peringatan dengan peristiwa yang telah berlaku pada masa dahulu, yaitu ketika istri Imran berkata. Nah, jadi perkataan istri Imran itu ketika dia berkata pada masa dahulu, jadikan peringatan. Oh, rupanya dengan perkataan istri Imran yang kita ketahui itu, rupanya istri Imran ini orang yang dekat sekali dengan Allah, yaitu berani bernazar dengan sesuatu yang berat. Tak sembarang orang berani bernazar dengan sesuatu yang berat. Apa nazar istri Imran? Istri Imran berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Sesungguhnya aku bernazar, wahai Tuhanku, untukmu. Kalau disebut untukmu bermakna ikhlas karenamu, tidak ada kepentingan untukku, tidak. Dan yang kunazarkan adalah anak yang ada di dalam kandunganku ini. Allahu Akbar. Yang dinazarkan anak, bermakna yang dipersembahkan kepada Allah adalah anak. Makna dipersembahkan kepada Allah adalah untuk ditempatkan di Baitul Maqdis. Lahir saja anak, kemudian diserahkan ke Baitul Maqdis, ke masjid. Ibu kalau sudah melahirkan anak, dia tak bisa berpisah dengan anaknya. Bahkan sepanjang masa dia tengok saja muka anaknya. Senang hatinya kalau tengok muka anaknya. Lama saja tak tengok muka anak, gelisah dia, rindunya datang. Itu ibu. Nah, sekarang ibu ini pula melepaskan anaknya untuk berpisah dengannya selama-lamanya. Bayangkan, ibu mana yang mampu seperti itu pada hari ini? Tambah lagi, istri Imran ini sudah lama inginkan anak, jadi tak dapat anak, sudah lama. Kemudian mengandung, ketika mengandung pula menazarkannya. Bernazar maknanya menetapkan sesuatu untuk dilaksanakan, hukumnya wajib. Nazar itu hukumnya wajib. Kalau tidak melaksanakan nazar jadi berhutang. Dan nazar di sini ini tak ada kaitan dengan apa-apa. Kita biasanya bernazar kita kaitkan dengan sesuatu. Nah, kita kaitkan, itu namanya nazar bakhil namanya. Nazar bakhil ini nazar kedekut, nazar kikir. Sebenarnya nazar yang paling baik jangan dikaitkan dengan apa-apa. Seperti Maryam, seperti istri Imran ini bernazar, lahir ya Allah, kuserahkan untuk Baitul Maqdis. Itu nazar yang tinggi nilainya. Kalau nazar kita sekarang ini, kalau hamba ini sembuh ya Allah, hamba bernazar. Dia kaitkan dengan kesembuhan. Kalau sembuh dia bernazar, kalau tak sembuh dia tak bernazar. Itu namanya bakhil namanya itu. Tapi boleh tak apa. Silahkan. Kalau ditanya boleh hukum, boleh.
tetapi disebut sebagai nazar yang bakhil. Kalau mau bernazar jangan kait-kaitkan dengan penyakit lah. Kalau anak saya lulus dalam ujian tahun ini, maka saya bernazar. Boleh, tak apa-apa. Tapi sebaiknya saya mau bernazar. Nah, jangan kaitkan dengan apa-apa. Allah tahu permohonan kita itu, oh anaknya mau diluluskan, oh penyakitnya mau disembuhkan, oh mau diselamatkan dia pulang pergi ke tanah suci dan lain sebagainya. Allah Maha tahu keperluan kita. Baik, itu pembahasan fikih tentang nazar. Kita tidak mau membahaskannya. Sekarang kita hanya ingin mengetahui apa makna nazar, menetapkan sesuatu untuk dilaksanakan sebagai satu kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan menazar itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Istri Imran bernazar, nazar dengan sesuatu yang berat. Ini membuktikan istri Imran ini bukan sembarang orang ini. Bukan sembarang orang. Kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita punya uang 10 juta, 1 juta kita berikan ringan, 10 juta kita berikan berat. Maka orang yang bernazar dengan 1 juta tidak sama dengan orang yang bernazar 10 juta. Tengok dulu orang yang bernazar 10 juta. Biasanya yang bernazar itu yang dicarilah mana yang dalam kemampuannya. Ini sebenarnya berat sekali untuk dilaksanakan, tapi istri Imran melakukannya juga sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam ibadah, semakin berat ibadah dilakukan, semakin tinggi nilai pahalanya. Salat sunat 2 rakaat di siang hari tidak sama pahalanya dengan salat sunat 2 rakaat. 2 rakaat juga, tapi di malam hari. Apa sebab yang di malam hari lebih tinggi nilainya? Karena berat. Mau bangun malam, bangun dari tidur, pergi ke bilik air, berwudu, berat malam hari. Kalau siang hari senang. Maka salat sunat 2 rakaat di malam hari lebih berat. Dan ini lebih berat lagi, maka lebih tinggi nilainya. Nampaklah kedudukan istri Imran itu. Istri Imran ini bernama Hannah bin Fakuza. Ini namanya, apabila kita baca tafsir, kita jumpa namanya ini. Tapi dalam ayat ini tak disebut namanya. Apabila tak disebut namanya, bermakna nama itu tak penting sebenarnya. Yang penting adalah apa yang dibuat oleh istri Imran itu. Itu yang penting. Ini menghafal nama, kemudian tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh yang memiliki nama tersebut. Itu telah berpaling dari petunjuk. Telah bergeser dari pokok utama, yaitu petunjuk yang ada dalam ayat ini. Maka Allah sembunyikan namanya dengan mengatakan Imra'atu Imran, istri Imran. Karena yang penting bukan nama istri Imran itu, yang penting adalah apa yang dibuat oleh istri Imran. Apa yang dibuat oleh istri Imran? Bernazar. Ya Allah, aku tengah mengandung sekarang ini, dan aku akan serahkan ke Baitul Maqdis. Muharraran. Muharraran ini mana sepenuhnya. Dari kecil serahkan ke Baitul Maqdis. Nanti siapa yang akan mengasuh? Nanti akan dilantik pula orang yang mengasuhnya siapa. Akan dicari orang yang mengasuhnya. Dan biasanya yang diserahkan ke masjid itu, ke Baitul Maqdis itu adalah yang laki-laki. Rupanya ketika melahirkan, rupanya yang lahir adalah perempuan. Maka istri Imran ini sedih, yaitu nazarnya seperti tidak sempurna, karena perempuan tidak dinazarkan ke masjid, ke Baitul Maqdis. Sebab perempuan ini ada kalanya dia berhalangan. Sementara laki-laki dia bisa sepenuh masa untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dia tetap berada di Baitul Maqdis. Maka istri Imran ini pun sedih. Tentang anak perempuan yang lahir ini akan diceritakan pada ayat yang berikutnya. Kita belum jelaskan lagi. Kita tahan itu dahulu. Sekarang kita sampai ke istri Imran ini bernazar, sesungguhnya aku ya Allah bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini
yaitu anak yang apabila lahir nanti akan kuserahkan sepenuhnya ke Baitul Maqdis, fataqabbal minni, maka terimalah dariku ya Allah. Alangkah sia-sianya apabila aku beribadah, sudah sungguh-sungguh aku beribadah dan berat pula ibadah itu kulakukan, tetapi engkau tidak menerimanya. Maka kita mendapat petunjuk, kalau kita sudah beribadah, minta ibadah kita itu diterima oleh Allah. Ya Allah, terimalah solat hamba, terimalah puasa hamba, terimalah zakat hamba, terimalah amal ibadah hamba. Innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ibadah kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar permohonanku ini, yaitu nazarku ini. Alim, maha mengetahui tentang keikhlasanku di dalam hati. Maka terima ya Allah, karena engkau hanya akan menerima amalan yang disertai dengan keikhlasan. Hamba ikhlas bernazar ini ya Allah, engkau maha mengetahui keikhlasan hamba, maka terimalah amal ibadah hamba ini, yaitu nazar yang berat ini. Mudah-mudahan dengan nazar yang berat ini hamba dekat denganmu ya Allah. Apa yang diinginkan yang akan kita dapatkan kalau sudah dekat dengan Allah? Apapun akan dapat kalau sudah dekat dengan Allah. Kita kalau dekat dengan seseorang, banyak dapat dari orang yang kita dekati. Nah, tapi kalau jauh, tak dapat. Kalau mau dapat yang banyak dari Allah, maka dekati Allah. Bagaimana mendekati Allah? Dengan beribadah kepada Allah. Istri Imran mendekat kepada Allah dengan nazar yang sangat berat. Apa yang istri Imran dapatkan? Keistimewaan. Apa keistimewaan yang dapatkan oleh istri Imran? Pengajian yang akan datang menjelaskannya. Cukup sampai di sini dahulu pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan penyebutan dua nama Nabi Adam, nama Nabi Nuh alaihi salam, dengan penyebutan dua keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, nampaklah oleh kita, inilah dia para rasul dengan keluarga-keluarga mereka, inilah dia para pengikut petunjuk, pengikut kebenaran yang mulia, yang semestinya diikuti. Jangan cari yang lain lagi sebagai contoh, sebagai ikutan, sebagai teladan. Ketika Allah menerangkan tentang orang-orang yang mulia pada masa dahulu, maka jadikan mereka itu sebagai ikutan. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk kepada mereka. Fabi hudahum muqtadih, maka ikutilah mereka yang mendapat petunjuk itu, niscaya akan mendapat petunjuk pula. Siapa yang mengikuti orang yang mendapat petunjuk, niscaya akan mendapat petunjuk pula. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.